Buat teman-teman yang mau pelihara flagtail, teman-teman punya selera yang udah bagus banget karena udah mau melihara flagtail ini. Dari segi estetika udah bagus, tapi dari segi fungsionalnya pun ikannya dalam suatu tank gitu ya, dalam suatu komunitas itu juga bagus gitu sebagai entah itu dari cara dia berhubungan satu sama lain ataupun dari segi bersih-bersihnya. Dipadu-padankan dengan ikan-ikan yang mewah gitu ya, yang warna-warna ya. Ataupun ikan hias lainnya ya, yang maskot lah, jadi maskotnya ya. Jadi maskotnya, terus dia disandingkan dengan flagtail, Keren banget ya. keren banget. Hai guys, jumpa lagi di kami Masai. Aquatic. Oke teman-teman, sekarang kita mau share ilmu mengenai flagtail ya. Ikan apa namanya? Pemakan alga ya. Ya. Di tank mat untuk predator biasanya ya. Ya, Ya, atau bahasa Rusianya Fei-Feng apa? red fang. Oh iya, Red Fei-Feng. Ada yang yellow juga ya. Ada yang yellow juga. Tapi bisa juga disebutnya apa? American American ya? flagtail. Sama itu teh. Sama Sama jenis kan? sama jenis. Asalnya dari mana itu? Dari American. Oh, Amerika kan? Iya. Udah namanya udah depannya Amerika ya. Oh Amerika, iya Amerika. Amerika. Iya, dari Amerika. Di sini udah berapa lama nih si flagtail di sini? Ini belum lama, baru sekitar 2 bulan di sini. 2 bulan masih baru banget ya. Ya, Berarti belum pernah coba dibudidayakan, dipijakan gitu belum? kalau untuk yang ini fang belum sih. Oh belum ya? Belum. Berarti masih adaptasi dulu ya di sini di tempat baru ya? Tuh, sama persiapan induk. Oh untuk induk dulu ya? Ya. Soalnya sebagian lihat ada masih ukurannya masih pada kecil ya, terus Iya. ada yang induk juga yang besar juga ya? Ya, jadi belum, itu betina belum ada jantannya. Maksudnya jantannya belum siap gitu. Iya. Jadi masih kekurangan induk juga berarti ya? Ya, masih mencari. Nah nanti kedepannya mau dibudidayakan gitu ya Mas? Ya, betul. Dibudidayakan. Ada rencana ya? Nah sebenarnya keunikan flagtail itu apa sih? Nah, ini dia kalau untuk keunikannya ya, terutama ada di namanya kan, flagtail ya. Berarti kita lihat tailnya kan, yang detailnya. Nah, detailnya ada apa? Detailnya tuh ada flag. Wah, nah itu kan berarti ada bendera di ekornya. Nah, itu yang jadi ciri khas dari ikan. Oh gara-gara garis gitu ya? Ada garis kayak Amerika, bendera Amerika mungkin dia jadi Ya, American flag. ya. Ya. Betul. Nah si ikan ini tuh cocoknya di akuarium atau tank mat seperti apa? Kalau ini ya dia karena ikan yang ramah ya dan nggak jahil, dia cocok banget buat segala jenis ikan utama gitu ya, nggak jahil. Dan juga kalau buat tank-tank yang di semi indoor yang terkena matahari gitu, Ya. yang pasti suka berlumut. Nah, kendala utamanya lumut, ini pas banget gitu untuk dipelihara bareng karena dia suka makanin lumutnya. Dikenyot-kenyotin gitu. Dikenyotin gitu. Dikencerok. Slot. Nah yang umumnya dijual atau dipelihara tuh jantan atau betina? Kalau ini universal, jadi maksudnya jantan betina pun menarik gitu ya. Sama gitu Ya, sama. karakter bentuk fisiknya ya, sama bentuk, ya. bentuk fisiknya sama, jadi nggak berdasarkan jenis kelamin. Cuman memang kadang ada beberapa ikan red fang ini tuh yang warnanya lebih mencolok gitu ya. Entah itu dari segi warna merah. Mencolok. Ini mah mencolok dari segi warnanya. Iya. Kalau red fang misalkan merahnya mencolok, terus yang kuningnya tuh lebih kuningnya mencolok, itu biasanya udah ada treatment pemberian warna gitu. Oh kan ada dua ya, Jod ya? Ada yang kuning sama red, itu Ya. apa itu? Kenapa bisa ada dua warna itu tuh?
Nah itu kalau sejarahnya kayak saya kurang paham ya. Cuman kalau untuk yang membedakannya dari kedua itu, pertama dari warna flagnya itu. Tapi kadang kalau ikan red fang dan yellow fang yang tertentu itu warna si merah sama kuningnya itu nggak begitu terlihat gitu. Jadi para pembudidaya biasanya melihatnya itu dari operculum. Apa itu tuh? Bagian apanya? Bagian tutup insang. Oh, tutup insang. Ya, di bagian tutup insangnya itu kalau untuk yang red fang itu ada kehitaman di ujung tutup insangnya. Jadi ada warna hitamnya. Ada hitam ngegaris gitu kayak Yang melintang kayak anting. Ya, kayak gitu ya. Gitu. Variasi. Di kayak. pinggiran tutup insangnya itu ada Border kehitaman. kayak gitu Ya, ada bordernya. Cuman kalau untuk yang yellow fang itu nggak ada kehitaman di sini. Polos. Polos. Nah itu yang biasanya jadi pembeda utama antara kedua jenis ini. Itu jadi kan harganya jauh beda banget ya dari yang yellow dengan red itu. Ya. Padahal itu sama jenis ya, jenisnya sama kan ya? Sama. Cuman variannya yang berbeda. Varian. Ya, varian. Nah, kalau untuk flagtail sendiri nih, Joe, Ya. pernah ada kendala nggak nih Joe selama ini? Sama sih kalau untuk kendalanya sama kayak ikan leporinus. Nah kalau teman-teman mau tahu kendala ikan leporinus kayak gimana di video yang ini ya. Ya jadi dia ikan yang kagetan dan bisa loncat jauh banget. Bisa Sama, kesana. Iya bisa jauh banget. Makanya dipastikan biar dia nggak loncat, kita tutup semua tempat pemeliharaannya. Oh gitu. Atasnya yang ditutup ya. Ya, Kalau penyakit gimana nih ikan ini? Karena kan namanya juga orang ya, namanya juga makhluk hidup ya pasti kadang terkena penyakit gitu. Nah penyakitnya itu apa aja biasanya? Kalau ikan flagtail ini? kalau untuk ikan ini, kalau penyakit yang menyerangnya sih lebih ke banyak yang ke penyakit yang menyerang siprinid pada umumnya ya. Kayak misalkan Aeromonas, terus kayak sisik nanas atau bloating juga Suka bisa, ada ya? suka ada aja. Cuman kalau untuk yang di sini, kalau di di farm ini kebetulan Belum ada ya? ini tergolong ikan yang cukup lebih kuat lah daripada jenis-jenis ikan yang lainnya yang kadang di farm ini juga kan ada ada kendala penyakit gitu ya. Nah, kalau untuk ini belum pernah ada kasusnya penyakitnya gitu. Jadinya tergolong ikan yang cukup bandel Kuat ya. Mantap ya. Nah kalau misalkan teman-teman di rumah ada yang punya flagtail tiba-tiba sakit kayak dropship atau sisik nanas atau misalkan west atau apa gitu, itu cara penanganan pertamanya kayak gimana tuh langkahnya? Yang pertama kita harus tahu diagnosis dulu ikannya benar penyakitnya karena apa dulu nih. Treatment sebelumnya itu kita habis ngapain sih misalkan. Apakah kita sebelumnya itu habis itu istilahnya pokoknya kita cari tahu track record ikannya sebelumnya, apakah kita habis nguras ikan airnya berlebihan yang dikuras, apakah dari segi pemberian pakannya yang salah misalkan berbeda dari kebiasaan atau ada kontaminan di jenis pakannya. Nah nanti kita diagnosis dulu benar-benar. Kalau udah ketahuan misalkan masalahnya itu dari penyakit eksternal misalkan. Kalau untuk penyakit eksternal biasanya kan menularnya lebih cepat. Makanya pertama ya kita harus pindahkan tempat jadi isolasi dengan tanpa menghilangkan proses adaptasi dari tank sebelumnya gitu ya. Tetap harus diadaptasikan lagi. Ya. Nah terus baru kita treatment di sana. Nanti kita pakai obat-obatan antiseptik kayak gitu. Tapi kalau untuk yang seandainya ada penyakit internal gitu ya kayak bloating kayak atau white faces, putih dan sebagainya. Nah itu juga sama diisolasi. Tapi penyakit gitu kan sebenarnya kan nggak menyebar dengan cepat ya. Jadi kalau yang tadi yang penyakit eksternal itu ya biasanya semua ikannya jadi di treatment juga diikut semua ya. Itu kan penyebarannya lebih cepat ya kalau ikan. Nah kalau untuk yang
internal biasanya ya udah ikan yang penyakitnya aja gitu yang diobati. Nah, kalau misalkan udah di karantina, udah semua sembuh, lalu disatukan kembali nggak apa-apa ya, aman ya? Aman. Tapi kita pastikan dulu ada masa kita tuh benar-benar memastikan lah itu tuh sekitar 1 minggu. Setelah emang kita rasa ikan itu udah sehat, dirasa kita lihat ikan ini udah sehat, kita biarin dulu 1 minggu dari push dulu dari segi respon makannya apakah udah baik benar dipastikan. Kalau benar-benar sehat, kita masukkan lagi dengan catatan ya kita sterilisasi juga ikannya dengan larutan ini kalium permanganat atau PK biar seandainya dari wadah isolasi sebelumnya bisa membawa penyakit. Jadinya di sini udah terjun ikannya tuh dalam keadaan steril gitu. Sehat lah Ya, sehat dan steril. Untuk pakannya biasanya kan kalau kayak di kolam kan dia makan lumut ya. Ya. Atau makan kayak apa aja yang kayak ada di dasar, mungkin kalau ada bak atau akuarium di dasar ya ada apa cacing kayak gitu ya. Kalau di sini kan nggak ada lumut ya. Pakannya apa tuh? Nah, dia kan ikan omnivore cenderung herbivore ya. Jadi pemakan segala tapi cenderungnya lebih ke herbivore. Untuk pakan di sini karena utamanya itu di sini semua ikan pakai Tubivex, tapi untuk melengkapi nutrisi yang dibutuhkannya kita kadang pakai pelet nutrisinya tuh ya yang mencukupi untuk kebutuhan protein nabatinya kayak spirulina dan sebagainya. Oh, lebih ke yang ini ya herbivore ya. Kandungannya lebih nabati ya. Lebih ke protein nabati. Kalau dikasih es krim, dessert kita gimana? Wah, kayaknya segar sih ya. Boleh kita aja deh. Pengurusnya aja ya, Iya, ikannya mah jangan. Nah, untuk ikan flagtail ini itu paling besar sebesar apa ya? Ini bisa sampai seukuran 70 cm juga bisa. Wow, besar banget ya. Ya. Tapi tua banget. Dan berarti produktif mungkin ya. Produktif tapi jangka ininya lama gitu, jangka pematangannya. Jadi malah disangka orang-orang, oh ini udah menopause saking lamanya gitu. Padahal masih bisa ya. Iya. Karena begitu lamanya ininya persiapannya ya udah banyak orang bilangnya afkir. Tapi biasanya yang kayak gitu sekali brojol kan telurnya pasti banyak banget ya. Ya betul. Terus masa hidupnya berapa lama dong? Bisa sampai 70 cm soalnya kan ya? Iya. Ini lumayan ya, ikan yang bisa tua juga gitu, bisa sampai 5 sampai 10 tahun gitu. Wah, cukup lama juga ya. Iya. Ya sama kayak saya nyicil rumah. Lama juga. Jo, kan nanti kedepannya kan pasti mau di-breed gini ya. Iya. Karena kan kalian juga udah pasti nyari indukannya, jantannya sama betinanya. Iya. Menambah lagi juga kan denger-denger nih. Iya, betul. Nah pasti. Nah ini cara proses pemijahannya atau proses breedingnya kayak gimana sih kalau untuk flagtail sendiri? Ya kalau dari referensi yang kita dapat sama tenaga ahli yang udah breed ini, dia itu dengan pemijahan buatan sama kayak Leporino sama dengan kayak Denisoni, dia disuntik dan juga di stripping. Oh sama ya, harus itu fix sama udah. Iya. Karena ya untuk menyamakan dengan habitat aslinya agak susah, jadinya kayak gitu. Pemijahan. Berarti di stripping itu ya. Iya. Dan proses strippingnya kalian kalau pengen tahu nanti kita bakal kesini lagi ya. Kalau misalkan siap ya? Ya udah siap farm lagi. Kira-kira kapan nih Breed Live Fish Farm bakal ready nyuntik ikan flagtail? Ini kalau diproyeksiin dengan keadaan yang sekarang ya mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Oke. Nanti kita kesini lagi boleh kan? Boleh. Kalau diizinkan ya. Bisa diizinkan lah ya. Nah Jo, menurut Jo nih ya, ikan flagtail ini selain cocok di tank net apapun, kalau misalkan di mega tank yang kayak Kang Irfan Hakim itu bagus gak? Wah, bagus banget nih buat Irfan Hakim, tolong undang saya ya. Saya ngapain sebenarnya? Apalagi Anda, saya dulu. Kita juga mau ya. Kita juga mau. Nah, bagusnya tuh berapa ekor? Wah, kalau untuk jumlahnya ya karena dia mau secara komunal pun dia
nggak masalah. Jadi nggak agresif. Jadi dia gimana selera orang. Tetap keren dan aman ya di akuariumnya ya, nggak nyerang ya, nggak tiba-tiba nembak gitu atau mukul gitu kan. Iya, paling yang perlu diperhatikannya dari segi ya volume airnya dan kepadatannya itu disesuaikan, nggak bisa terlalu padat juga. Tapi itu mah ya akan berlaku untuk semua ikan juga. Oke, betul sekali. Bapak Nopal ada yang ingin ditambahkan lagi? Saya kira segitu ya, cukup. Cukup segitu aja ya. Oke, saran-sarannya buat teman-teman yang pelihara blacktail nih ya. Menurut Yo gimana nih? Ya, buat teman-teman yang mau pelihara blacktail, teman-teman punya istilahnya punya saran atau punya selera yang udah bagus banget karena udah mau melihara blacktail ini. Dari segi estetika udah bagus, tapi dari segi fungsionalnya pun ikannya dalam suatu tank gitu ya, dalam suatu komunitas itu juga bagus gitu sebagai entah itu dari cara dia berhubungan satu sama lain ataupun dari segi bersih-bersihnya. Jadi kalau mau pelihara ini tepat banget. Tapi memang kalau untuk dijadiin main artis dari suatu tank itu kadang orang yang nggak begitu suka. Tapi kalau memang dipadu-padankan dengan ikan-ikan yang mewah gitu ya, yang warna-warna ya, ataupun ikan hias lainnya ya, yang maskot lah, jadi maskotnya ya. Jadi maskotnya, terus dia disandingkan dengan blacktail, Keren banget ya. keren banget. Cocok ya. Apalagi kalau kalian belinya di Nova Kawimasai. Jangan lupa follow IG kita Nova Kawimasai. Di sana banyak banget fit-fit ikan keren, termasuk blacktail yang paling gokil ya kan? Oke, teman-teman, sekian dari kita. Semoga bisa menginspirasi kalian mengenai blacktail. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Dan jangan lupa support kita dengan subscribe dan juga di like dan komen, lalu di share di media sosial kalian. Sampai ketemu lagi. Saya Budi. Saya Jody Darmawan. Saya Nova. Kami dari Sampai jumpa minggu depan. Bye. Wow. Dah.